cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah kami menciptakan kamu, menjadikan kamu sekalian sebagai umat tengahan, dan supaya menjadi penyaksi atas umat manusia, dan Allah menjadikan bagi kamu Rasul sebagai saksi bagi kamu sekalian. Pemirsa Mimbar Unima yang saya banggakan, ayat ini mengandung pesan tentang watak sosial secara teologis ya. Jadi kalau secara teologis, karena memang ini perintah dari Allah, dan sebagai makhluk sosial di situ sebagai umat, maka kita dijadikan oleh Allah itu sebagai umat yang tengahan, ummatan wasato. Nah, ummatan wasato itu salah satu karakter sosialnya adalah teguh di dalam prinsip, kemudian luas di dalam wawasan, dan luas di dalam pergaulan. Jadi umat tengahan itu bukan umat yang tidak punya pendirian, umat yang hanya mengikuti arus, oh tidak. Tapi umat tengahan itu umat yang punya prinsip. Ketika menyangkut urusan akidah, urusan ibadah dan akhlak, itu sangat teguh di dalam memegang prinsip itu ya. Karena dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, kemudian istiqomah dengan pernyataannya itu, maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya yang menjadikannya itu menjadi orang yang tidak takut dan tidak sedih. Tidak takut terhadap apa yang akan terjadi, dan tidak sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Jadi umat tengahan itu ya umat yang istiqomah ya. Tidak mudah goyah gitu. Tidak mudah terpengaruh. Maka orang yang istiqomah itu pasti pribadinya adalah pribadi yang menjadi pelopor, bukan pengekor gitu ya. Nah, ini penting saya sampaikan karena kadang-kadang ada kesan di masyarakat
bahwa menjadi umat tengahan itu ya umat yang seolah-olah tanpa pendirian, ikut sana ikut sini, jadi nggak jelas posisinya seperti apa. Nah, sesungguhnya yang benar adalah teguh dalam pendirian, khususnya ketika sudah menyangkut persoalan-persoalan yang prinsip, persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan akhlak, itu kokoh, tidak mudah goyah. Nah, kemudian yang kedua, luas dalam wawasan. Nah, orang itu akan luas wawasannya kalau punya ilmu, punya pengetahuan, kemudian punya pergaulan yang luas ya. Maka piknik itu penting ya, karena piknik akan memperluas wawasan. Nah, sehingga Quran itu memerintahkan kepada kita sekalian supaya bepergian di muka bumi ya, supaya dapat mengambil pelajaran, supaya tahu bahwa dunia ini luas, dunia ini sangat beragam. Nah, dengan luas wawasannya, maka orang itu akan mudah untuk memahami perbedaan-perbedaan, untuk menghargai perbedaan-perbedaan, untuk bisa mengapresiasi prestasi yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dengan memiliki keluasan wawasan, maka umatan wasato itu juga berwujud dalam bentuk menghargai perbedaan. Baik perbedaan itu menyangkut pandangan keagamaan, baik perbedaan itu menyangkut kemampuan mengamalkan ajaran agama, maupun ekspresi budaya beragama. Itu kita saling menghargai. Dan menghargai itu tidak bermakna membenarkan apa yang tidak benar ya. Menghargai itu artinya ya memberi keluasan bagi orang yang berbeda dengan kita untuk melakukan apa yang diyakininya. Ada pengalaman menarik dari almarhum Kiai Haji Zain Fanani. Itu mubalek Muhammadiyah yang sangat legendaris di Kabupaten Magelang. Suatu hari beliau didatangi oleh anak-anak muda membawa kitab ya. Kitab, kemudian dengan sangat bangga menyampaikan kepada Pak Zain Fanani dalil tentang sholat taraweh 23 rakaat. Jadi intinya anak-anak muda itu datang kepada beliau ingin adu dalil dengan Pak Zain, di mana Pak Zain itu mengajarkan hadis tentang sholat taraweh 11 rakaat. Nah, setelah mereka menyampaikan dalilnya secara lengkap, lalu minta kepada Pak Zain untuk menunjukkan dalil sholat taraweh 11 rakaat. Tapi Pak Zain Fanani tidak melayani. Pak Zain Fanani hanya mengatakan, kalau kamu sudah mengetahui dalilnya dan meyakini itu kebenaran, ya laksanakan saja. Ya. Itu kan satu sikap yang luar biasa. Sikap umatan wasato itu ya seperti itu. Jadi tidak kemudian menang-menangan, lalu menyalahkan pihak lain, itu tidak. Jadi Pak Yan hanya mengatakan, kalau kamu memang sudah yakin dengan itu, ya silahkan laksanakan saja. Jadi itulah cara kita menghargai perbedaan-perbedaan, bukan membenarkan ya, bukan membenarkan yang beda dengan keyakinan kita. Nah, jadi kalau ini dilaksanakan,
maka pergaulan di dalam masyarakat ya akan berjalan dengan nyaman. Jadi pemirsa yang berbahagia, kalau kita sekali lagi umatan wasato itu kalau sudah menyangkut prinsip ya kita pegang teguh, tapi kita juga menghargai, toleran dengan orang-orang yang pandangan keagamaannya berbeda dengan kita. Itulah orang yang luas dalam wawasan, tidak pernah memaksakan kehendak ya, tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita, apalagi mengkafirkan sesama orang Islam. Itu tidak akan dilakukan oleh orang yang wawasannya luas. Nah, kemudian yang ketiga, luas dalam pergaulan. Nah, kalau orang itu punya prinsip, kemudian wawasannya luas, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi yang luas di dalam pergaulan. Dia tidak canggung untuk bermasyarakat bersama siapapun, termasuk yang berbeda pandangan keagamaan, bahkan yang berbeda ajaran agamanya atau yang berbeda keyakinannya, itu tetap nyaman dalam pergaulan. Nah, indikasi orang luwes dalam pergaulan itu ya menjadi pribadi yang bisa diterima dalam lingkungan yang bagaimanapun perbedaannya ya, atau spektrum perbedaan budayanya itu sangat luas, dia tetap bisa diterima di dalam pergaulan sosialnya. Nah, sehingga secara sosiologis itu menjadi pribadi yang mudah diterima oleh berbagai macam lingkungan sosial ya, lingkungan sosial. Kalau kita itu tidak bisa terjun di masyarakat yang beraneka ragam, berarti kita itu belum termasuk orang yang luas di dalam pergaulan. Bagaimana kita akan mendakwahkan ajaran Islam kalau menutup diri dari pergaulan? Jadi luas dalam pergaulan itu penting, karena kita punya tanggung jawab untuk mendakwahkan agama Islam. Nah, kalau kita mendakwahkan agama Islam, ya harus ketemu dengan orang-orang di lingkungan yang bagaimanapun perbedaan kultur dan budayanya. Nah, sehingga marilah umatan wasato ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 tadi, kita wujudkan dengan menjadi pribadi yang teguh di dalam prinsip, kokoh dalam ibadah, akidah, dan akhlak, kemudian luas dalam wawasan. Supaya kita itu luas wawasannya, maka kita harus banyak membaca, juga banyak piknik ya. Kemudian yang ketiga, luas dalam pergaulan. Nah, kalau yang pertama dan kedua itu kita sudah memiliki, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang luas dalam pergaulan dengan indikator kita itu bisa masuk dan diterima dalam berbagai komunitas sosial yang beraneka ragam, dengan tanpa terjerumus di dalam komunitas yang memang tidak seharusnya ya, tidak seharusnya. Misalnya jangan sampai kehilangan jati diri. Jadi tetap jelas jati dirinya, tetapi diterima dalam komunitas yang sangat beragam. Nah, jika ini kita lakukan, insya Allah dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar akan terselenggara dan diterima dengan nyaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.